Christ in me， 基督在我里面。有施行因，我虽为生命，并非总是进攻万里。有施行因许关安降临，但我知道他永不离住，引进我虽为默默忍耐。我说黑色脸必会勾响之名这门，我不能对书说不，但我知道大量给我的力，因记我以感恩的献面的。我学会无需为人和己欲爱回，因他的蓝图总裁美好的奥秘。为此，我在万事中隐含的感恩，因基督在我里面，因记录记。Karena Kristus di dalamku memeliharaku selalu. Segala
Ibu boleh lihat kiri kanan, boleh cium satu dengan yang lain. Haleluya. Selamat tahun baru Imlek. Biar kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, kemakmuran, kesuksesan, berkat yang melimpah. Amin. Haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Tuhan yang membuat berhasil apapun yang kita kerjakan. Amin. Haleluya. Semua bersuka cita memuji Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mari nyanyikan dengan iman. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Yang percaya boleh katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Mari lebih lagi bersuka di dalam Tuhan. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Katakan, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Katakan, oh Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Tuhan sanggup mengubah rataku kini jadi tarian hanya bagimu. Yuk, semua boleh menari untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama yuk katakan, Tuhanku hebat, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang
Yesus yang ajaib dan dahsyat. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur. Dan Tuhan sanggup mengubah setiap ratap menjadi tari-tarian. Pagi hari ini percaya bahwa jika Tuhan itu tetap tinggal dalam hati kita, maka Tuhan akan selalu menyatakan karya keajaibannya di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Hari yang limpah dengan berkat. Hari yang limpah dengan sukacita. Hari yang limpah dengan damai sejahtera. Hari yang limpah dengan kemenangan. Kami percaya Tuhan, bahwa kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama merayakan Imlek. Kami boleh masuk di tahun yang baru, di mana Tuhan terus akan memelihara hidup kami. Di mana Tuhan akan terus menyertai setiap langkah hidup kami. Kami tahu Engkau penolong hidup kami. Kami tahu Engkau jawaban dalam hidup kami. Kami tahu Engkau penyelamat dalam hidup kami. Sebab kasih-Mu ajaib. Kasih-Mu luar biasa. Kasih-Mu sempurna. Thank you Jesus. Genapi bagi
yang ada di tempat ini. Dia akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya yang ajaib. Kau yang datang berbeban berat, Tuhan katakan, mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Kami tahu Engkau penolong di dalam kesesakan. Sangat terbukti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau penyelamat hidup kami. Tuhan yang telah mati dan bangkit menebus setiap hidup kami. Tuhan juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Katakan banyak yang Kau buat.
bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Siang yang dahsyat, siang yang ajaib. Di mana Tuhan akan mencurahkan kelimpahan atas hidup kami. Dan saatnya kami akan membuka hati kami akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Anton Abednego. Biar pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu menjadi berkat. Dan berfirmanlah, berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, bahkan kami siap melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua orang percaya, katakan amin. 大家好，恭喜恭喜，新年快乐！祝你们身体健康，万事如意，万万有余，年年有余，dan Happy Chinese New Year untuk semuanya. Saya percaya tahun ini menjadi tahun yang penuh berkat, penuh keberuntungan, dan menjadi tahun yang luar biasa buat Bapak Ibu semuanya. Saya senang sekali bisa temenin Bapak Ibu, teman-teman yang di sini maupun teman-teman online. Sebentar lagi kita akan kedatangan narasumber yang sangat dibanggakan oleh kita semua GKSI Bethlehem ya pastinya. Tapi sebelum itu saya mungkin ingin kupas sedikit tentang Chinese culture yang satu ini. Boleh kita lihat? Nah Bapak Ibu, kira-kira lagi ngapain ya mereka? Apa ya ini ya? Kayaknya bukan barongsai. Oh, tandu. Jadi sedikit fun fact about tandu. Jadi tandu ini sudah menjadi bagian dari culture Tiongkok China. Dari ribuan tahun lamanya ini merupakan transportasi yang biasanya terbuat dari kayu yang digunakan oleh orang-orang yang dihormati oleh masyarakat setempat. Nah ini juga mencerminkan, tandu ini juga mencerminkan sebagai hierarki sosial dan menunjukkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Tiongkok kuno. Nah sepertinya nih narasumber kita yang satu ini punya pengalaman, 1-2 pengalaman terkait tandu ini. Tapi yang pastinya kita juga akan membahas lebih lanjut tentang Xinjia, kultur, dan relasinya apa sih dengan kita orang-orang percaya di sini. Oke, mari kita sambut without further ado. Ini dia, Ko Anton Abednego. Jin 这么样，身体好吗？好，谢谢上帝啊。好的，很高兴今天能和您聊天儿。听不懂。我很高兴，看你能和您聊天儿。呀，我也很高兴，我碰见这个小姐，不是姑娘。姑娘 artinya itu garis kehormatan di Tiongkok itu, ya. Anak raja itu kunyang, bukan xiaocie. Xiaocie di bar banyak. Sorry, kunyang. 好的，谢谢安东，清楚。谢谢。bukan. Anton, ini kan sekarang ini belum available nih Mandarin subtitle dari Mandarin ke Indonesia. 所以可以现在我们说印尼语吗？可以，当然，我是就在印尼了，从中国来。Yang penting tetap ada culture-nya aja, Om Anton ya. 好的，Om Anton, jadi kita pengen casually aja nih ngobrol-ngobrol. Apa sih menurut Om Anton arti Xinjia itu? Oh, sebelumnya atas nama keluarga itu keluarga saya di situ. Kyonghi ya? Wah, ini nggak benar ya. Terbalik nih, kalau perempuan Kyonghi, laki dia kepalanya di bawah nih. Ya,
tekep begini. Laki, kalau perempuan ini di bawah. Sekarang saya undang berdiri sebentar, kita mau berdoa. Kita kyonghi. Kami undang Bapak Ibu berdiri sebentar. Jangan salah ya. Boleh saya pegangin? Nggak apa. Ya, pegang. Ya, jangan salah loh. Kalau salah, angpau yang Tuhan mau kasih nggak jadi batal deh. Ya. Sekali lagi ya. Kyonghi. Duduk. Iya, jadi apa sih arti Sinja itu, Ko Anton? Oh. Sin baru. Cia libur. Betul Pak Yamin ya? Cia apa sih? Hari ya? Hari. Cia makan. Lu makan mulu sih? Ya. Hari baru. Sinja itu banyak orang salah ngerti. Dia pikir ini katanya orang Tionghoa punya orang Buddha, orang Kongfucu merayakannya. Ini saya mau buktiin. Dulu waktu saya masih kecil, ya, waktu masih kecil, sama emak diajak ke Tepekong di Tanah Abang. Pai, pengan, pai hoki. Lu nonton Gamang Kromong tuh. Gamang Kromongnya wayang potehi. Wayang potehnya, wayang klitik tuh. Tik begitu. Cerita si jadi kue. Jadi saya pikir tiap kali Sinja diajak ke situ. Dan ternyata saudara, di sini ada Hoktek. Saya bukan promo Pekong, bukan loh. Ini ada orang toko Pekong nih. Pak, sorry ya, saya gak sebut namanya deh. Rambut putih. Pak Anton, dulu saya tuh kalau tiap Sinja ke situ. Sekarang GKSI dong. Di GKSI ada Sinja, begitu. Hai saudara, Sinja bukan hari keagamaan ya. Agama apa bukan. Sinja ada hari. Lu pinter ya pendeta. Boksu, ini boksu luar biasa boksu saya. Namanya Liyadi. Boksu, kamu sio apa? Sio Yesus dong. Kenapa saudara? Di Karet ini waktu 30 tahun lalu saya tuh mencari jiwa dengan beberapa ibu-ibu ya ke kampung-kampung. Mobil gak usah masuk. Jadi saya jalan kaki. Waktu itu kaki saya masih kuat. Sekarang kuat sih. Tapi sekarang kan ditandu tadi. Hei, jangan waktu saya masih kecil nanti naik beca, nanti naik mobil. Ya, tapi sekarang pengalaman saya nih. Supaya kuat, yang muda-muda. Jangan kebanyakan naik motor. Jalan kaki kalau ke gereja. Sehat kakinya nih. Nah, Sinja itu sekali lagi. Tuhan menciptakan 4 musim bagi di Tiongkok. Di sini 2 musim. Boyaukin. Tapi Tuhan menciptakan Sinja ini dari sejak zaman ini. Zaman ini ada. Tuhan menciptakan oleh firman-Nya, Allah bersama-sama dengan firman-Nya, dan itu jadilah dunia ini. Waktu itu juga udah ada tuh Sinja, cuman nggak ada yang ngomong. Jadi yang ngomong kita jelaskan supaya Sinja ini ada artinya. Jangan saudara kita salah ngerti nih. Kalau anak-anak ketemu saya, Kyonghi, angpau nalai, wah. Dia pikir Sinja itu Kyonghi, angpau. Apa arti Sinja? Musim semi, nggak tahu. Semi apaan om? Nggak tahu. Saya mau terangin ya. Sinja itu adalah peringatan pergantian tahun bagi orang Tionghoa. Ya di sini nggak ada pergantian, tapi kita bisa merayakannya. Sebab kita asal dari sono, dari keturunan Yafet, Sem, Ham dan Yafet, kita Yafet keturunannya nih. Jadi orang kuning-kuning. Bagus loh kita kuning-kuning daripada yang hitam, putih. Ya putih kurang pigmen. Kita bersyukur loh. Kita sekali lagi, Sinja ini bukan buat orang Tionghoa loh. Orang Jawa, orang Batak. Waktu Sinja 5 tahun lalu saya pernah bikin di sini. Saya kumpulin tuh. Suku Batak, suku Nias, suku Jawa yang pakai belangkon. Sinja sama saya. Itu menyatakan bahwa Sinja itu untuk semua.
Bolehkah kita ini merayakan Xinjia orang Kristen? Ya, Ya, betul. ya. Boleh nggak sih, Om? Boleh banget. Boleh gak kita merayakan tahun baru 1 Januari orang Kristen boleh gak? Boleh, sama juga. Itu tahun baru, dulu dipanggil tahun baru Belanda. Bukannya Belanda, itu luar biasa loh. Tahun Masehi ada tahun yang luar biasa, kenapa? Itu dipakai sebagai tahun internasional. Sejak kelahiran Yesus, tahun pertama sampai sekarang tahun 2025. Meskipun di kalender Tionghoa ini kita itu tahun 2576 ya? Hah? 76. Tapi Xinjia itu udah ada sebelum Masehi, sebelum Konghucu lahir tahun itu. Dari Tuhan ciptakan bumi udah ada. Makanya sekali lagi saudara-saudara, hey, jangan salah ngerti. Beritahu sama teman-teman ya. Di gereja itu pun ada memperingati ini bukan untuk orang Tionghoa, untuk segala bangsa. Yesus turun ke dunia ini untuk segala bangsa. Makanya kita boleh ikut lebaran gitu, boleh ikut lebaran? Boleh. Iya betul, berarti Xinjia dan kita orang percaya sebenarnya itu merupakan culture dan kepercayaan ya Om Anton ya. Maksudnya tetap boleh dilakukan, tetap boleh dijalankan asalkan tidak mendukakan hati Tuhan. Amin. Tapi menyenangkan hati Tuhan. Kamu sekolah STT di mana sih? Ini pertanyaan anak-anak STT nih. Nah tapi Om Anton, biasanya kegiatan apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen pada saat Chinese New Year, pada saat Xinjia ini? Wah, Om takut lupa keluarin teks nih orang-orang itu. Boyaokin ya. Siapa suruh ngundang begini? Saya diundang ke Vevet loh. 3 bulan lalu gereja telepon. Ko Anton cari dong pendeta boksu-boksu yang bisa ngomong Xinjia. Fully book semua. Waduh, bohot deh. Pak Yadi, yuk yang khotbah ya. Wah, jangan dong Pak Anton. Kan kamu udah hampir sacap gua nih di sini. Tiap tahun merayakan Xinjia, angpau udah ada kan. Coba Pak Anton kulik. Jadi saya coba kulik. Kira-kira begini nih. Kalau ada yang salah boleh tegur. Ya kan ini talk show. Om, kok engkong salah tuh. Boleh, ya, saya izinkan. Banyak gak sih Om kegiatan yang boleh dilakuin pas Xinjia sebagai kita orang Kristen juga? Boleh. Apa? Apa aja? Banyak gak sih kegiatannya? 5. Oh 5. Penting. Pertama-tama kita itu ya bersyukur. Xinjia ini bersyukur. Ya, kamsia. Kamsia sama siapa? Sama Yesus. Kita untung, kita bisa bilang Yesus. Ia lahir ke dunia, menjelma jadi manusia, menyelamatkan kita. Darah Yesus disalib menebus kita. Darah itu warnanya apa ya? Merah. Jadi kita udah ditebus. Ini lampunya pada merah begini nih. Bahwa kekudusan meliputi kita saat ini. Jadi kita tuh merayakan dengan menyembah Tuhan. Ya, menyembah, bersyukur pada Tuhan. Di mana kebenaran di gereja udah ada, masa kita harus lari ke tempat lain? Enggak, di sini kita kumpul. Saya bersyukur, mungkin enggak semua orang ini yang Kristen, enggak apa-apa. Boyakin, kita ini bersyukur pada Tuhan. Dulu zaman Yahudi, orang Kristen kalau bersyukur tuh bikin mezbah. Mezbah, ya? Tahu ya? Hah? Ya. Oh, potong babi, enggak ada babi, sorry. Domba, kambing, sapi. Dipersembahkan. Kalau Tuhan terima, Tuhan terima. Tapi orang Tionghoa otak dagang nih pintar. Sampai sekarang dia tuh bikin hio tau gak hio? Ya, dulu Om masih kecil begitu. Ipai, alpai, suruh itu. Hio itu apa? Hio kan wangi. Hio harganya seperak dia jual cepet. Tuh, pintar gak? Nah, kepintarannya boleh, tapi kelicikannya jangan. Ya, jadi saya bersyukur kita tuh menyembah Tuhan ini di sini luar biasa loh. Ya, nggak pakai hio, nggak pakai potong samseng, nggak pakai potong apa gitu, ayam, bandeng. Siapa yang Xinjia ini makan bandeng? Oh,
Saya nggak doyan bandeng loh. Akhirnya saya doyan. Oh, baru tahu bandeng enak. Oh dia. Jadi bersyukur itu tuh di salah satu sarana itu di gereja ini. Makanya saya kepengen supaya ini, saya kan zamannya baby boomers ya. Apa ya artinya baby boomers? Iya, baby boomers ya generationnya ya. Generasi Om Anton. Generasi yang tua-tua begini ya. Hei, yang tua-tua kayak gue ini baby boomer. Dulu saya ngerti, baby apaan ya? Ya, jadi saya kepengen melalui perayaan ini nurunin kepada anak saya, kepada keturunan saya yang model kayak si Tengcu, Aryo, siapa lagi? Ada siapa lagi sini? Pak In. Ya, itu di zaman apa namanya? Kenapa? Dia kan bukan baby boomer, apa namanya? Milenial. Yang jago komputer, jago apa. Jadi nurunin. Nanti ke anak dia juga, apa lagi zamannya? Gen Z. Gen Z. Jadi ngerti, kalau enggak nanti kalau enggak diterangin begini, wah bohwat. Hilang Sinca ini, hilang. Taunya angpau nalai, begitu. Itu enggak, ini udah luar biasa loh. Saya tuh pergi ke mall, ya. Kalau seperti kayak begini nih, ya. Itu yang penjaga mall tuh, ya. Begini sama saya. Di sini kita sebagai keturunan Tionghoa, begini enggak mau. Kenapa sih? Ini luar biasa loh. Begini ini hebat. Saya mulai di gereja saya begini, ketemu jemaat, Kyonghi. Ada yang nggak mau, nggak apa. Sampai hari ini saya kalau orang ketemu saya ini, yang udah kenal, begini. Saya girang. Bukan suruh ke Cina-Cinaan, saya nggak mau. Kita orang Indonesia, lahir di Indonesia, tapi berbudaya, sukunya suku apa? Suku apa? Oh, Tionghoa. Baru saya dengar. Cucu saya nggak tahu. Lu suku apa? Indonesia. Betul. Ini orang tua perlu tahu keturunannya, ya bagus. Jadi yang pertama, kedua apa yang kita harus lakukan? Menghormati orang tua. Wu hao, yu xiao, xiao sun. Wu hao itu hormat orang. Kalau nggak ada Allah, kalau nggak ada Yesus, kita keturunannya kita nggak ada loh. Jadi kita menghormati Allah melalui Yesus Kristus yang kita sembah. Ya, kalau nggak ada bapak kita, nggak ada kita. Ya, papa, mama kawin jadi satu melahirkan anak. Hai anak-anak, jangan boceng. Tahu nggak boceng apa artinya? Boceng tahu nggak? Bukan kemoceng ya. Apa Pak? Pak Pendeta? Hah? Boceng. Uhau, sayang orang tua. Sekalipun orang tua kamu udah engkong, udah apa, hormati. Kalau Cynthia harus datang menghormat dia ke rumahnya. Tahu gak saya sangat sedih lihatnya. Dulu ada teman saya dagang di Tanah Abang, anaknya dikirim ke Aussie semua. Emaknya engkong udah kirim. Kirim nggak ketemu lagi. Waktu dia pulang, emaknya udah mati. Karena hari-hari biasanya dia nggak mau datang, nggak mau apa. Hei, uhau anak-anakku. Diberkatilah anak-anak yang uhau kepada orang tuanya. Seperti air hujan yang turun dari langit memberkati bumi ini. Waduh, banyak ayat yang ketinggalan nih gue nih. Nggak usah deh, tahu deh. Ya, saya nggak, kalau bacain ayatnya ada 10 sini. Jadi kita itu uhau. Kedua tuh ya. Ketiga, apa? Tentang sesama juga ada nggak Om Anton? Mengasihi sesama itu juga salah satunya Ini nggak? dia yang ketiga. Oh itu ketiga. Ini orang bisa nujum saya loh. Tahu apa yang saya mau ngomongin. Pintar banget ya. Waduh, kalau masih punya ini jadi mantu untung nih. Ya, apa? Mengasihi sesama. Memang saya pancing. Kalau saya suka lupa udah tua, maklum deh. Ada yang masih gagah. Sudah, mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu apa? Kepada saudara-saudara. Makanya itu ada, kalau malam Cynthia, ada Tuan Yen, kumpul makan bersama. Kumpul makan bersama. Makan gak apa-apa, mau makan pecel juga boleh. Kumpul bersama, sama saudara, dan sama teman-teman gereja ini kita kumpul bersama. Jadi satu. Jadi itu memperhatikan. Di gereja ini saya luar biasa. Ada tim besuk. Tim besuk, mana tuh?
Gambarnya, gereja kita ada punya tim besuk. Gambar, ini orang ini setiap Sabtu pagi, kau tiam. Kau tiam apa artinya? Oh 9 ngerti. Cucu saya bilang, kau tiam, apaan Pak? Kau tiam. Kita mau ajarin. Ini tim besuk kita. Besuk sesama. Yang sakit dibesuk. Yang kekurangan diberi angpau. Ini bukan dia loh. Tuhan memberi kita angpau. Tuhan memberi kita angpau luar biasa. Napas, kesehatan, masih bisa jalan. Masih bisa pakai tungket ya Pak, boyokin. Itu angpau dari Tuhan Yesus Kristus. Nah maka itu saudara, memperhatikan sesama ya penting. Yang keempat, tesi, berbuat kasih. Sudahkah terlebih baik memberi daripada kita menerima. Kasih itu gak gampang loh. Banyak orang juga yang kuaya. Kalau hati gak kasih angpau dalamnya kosong. Tapi kasih, biar isinya sedikit, tandanya selamat. Ya, tanda selamat memperingati hari ini karena darah Yesus sendiri yang telah mengasihi kita. Jadi berikanlah kasih sesama, itu penting. Jadi kalau lagi duduk begini, saya tanya, siapa? Jujur ya, siapa yang sama tetangganya duduk tadi Kyongi? Ada gak? Jujur banget loh. Ini mulai dari gereja dulu. Duduk sebelah. Oh, gak kenal nih. Biar aja. Kunyang, Kyonghi. Diri dong. Kyonghi. mantan. Nanti kalau pulang ketemu yang lain-lain ya. Kalau ketemu perjaka, Kyonghi. Jangan. Empe-empe juga harus Kyo. Tuh, ada 4 beca. Roda. Itu orang gak bisa jalan loh. Kyonghiin, tadi Om udah ada foto tuh, 4-4-nya begini. Menghormati dia, ya. Karena dia tuh jarang orang ada kekurangan, tapi kita kan memperhatikan dia. Girang banget hatinya, ya. Duduk, kamu sih. Kelima, terakhir. Sorry nih ayatnya saya nggak kumpulin ya, ayatnya banyak nih. Tapi udah ngerti semua dah. Menginjil. Kenapa saudara-saudara? Kita mesti menginjil. Dari yang keempat itu, terakhirnya kita harus menginjil. Di karet ini saudara-saudara, banyak orang-orang, bukan di karet aja ya, orang yang belum mengenal Yesus. Jadi waktu saya menginjil ke situ, ini satu rasa bersyukur saya. Saya tuh melakukan tradisi-tradisi Tionghoa kepada mereka. Mereka ada yang agama sono, agama sini, sono, banyak sini. Waktu mereka sakit, saya datang, pertama-tama saya begini. Ada cek-cek tuh, langsung di rumahnya ada ranjang ambar. Ranjang ambar? Ada yang gak tahu nih. Ranjang disembah-sembah, kayaknya itu bekas anaknya arwahnya mati, taruh di situ apa. Akhirnya orang jadi Kristen. Oh, gue baru tahu ya kalau gitu ya. Di Kristen itu, luar biasa ya menghormati kita orang Tionghoa. Satu. Dan ada yang gak bisa ngomong Indonesia, bahasanya saya ajak nyanyi. Chu Yesu ai ni, Chu Yesu ai wo, Chu Yesu ai kau sungguh. Udah stop. Ini lagu saya udah lagu kan udah hampir 30-40 tahun. Tapi banyak orang masih gak ngerti juga. Udah. Dan juga ntar setelah saya menutup ini, ada 2 lagu. Bukan yang saya ciptain, tapi saya merasakan. Dari lagu-lagu ini, dari pengalaman kita yang 5 ini, kita itu bisa mendapatkan Christ in me. Kenapa saudara? Lihat. Kalau Yesus dalam kita, kita juga di dalam Yesus. Ada Yesus mengasihi kita, disalib, darahnya buat kita, tapi kita gak mengasihi dia. Wah sedih loh Yesus di langit. Tapi Tuhan tidak putus asa. Memberikan yang gak ada habis-habisnya. Kita ada 2 lagu, sebelum tutup ini kita janjikan lagu ini. Lagu ini akan berhasil kalau kita sudah menjalankan 4
5 item di atas. Ya sekali lagi, saya mohon teman-teman sekalian ya, jadikanlah event Sinja ini, melalui budaya ini kita masuk ke dalam orang-orang yang sebudaya. Sebagai contoh, dulu di Tiongkok tahun 1800-an ada sending dari Inggris Pak ya, namanya Hudson Taylor. Mana gambarnya? Dia pakai belangkon, pakai peci, pakai baju. Oh Chinese, tudung cetok dipanggilnya. Baju ini. Waktu dia menginjil, dia pakai jas. Orang Tiongkok itu pada takut. Jadi ini ada manusia apa nih pakai dasi? Dia nggak tahu ada apa nih. Tapi setelah dia berubah, masuk pakai tudung cetok, pakai baju, orang Tiongkok bilang, oh welcome ya, boksu. Dia bukan bilang boksu, ini orang Tionghoa tapi yang putih. Diterima. Jadi kita harus masuk dengan budaya ke orang Tionghoa. Jadi itu salah satu bapak orang Kristen di Tiongkok. Kedua, ada yang pernah ke Papua gak? Papua? Ada gak? Nggak ada. Saya juga belum pernah, gak tahu. Tadi lihat gambar-gambar orang Papua itu ya, pakai apa tuh? Koteka apa sih gak tahu. Telanjang. Itu ada seorang sending dari Amerika, namanya si Jim Yos. Dia hampir mati berapa kali di sana. Dia punya ada gadis perempuan tinggal di sana. Kena malaria, kena apa, berapa kali mau dibunuh sama orang Papua. Tapi karena dia masuk budaya orang Papua, dia juga makan cacing. Saya pernah lihat YouTube-nya, dia bakar batu apa. Akhirnya orang Papua sekarang 80% Kristen. Jadi kita ini harus masuk melalui budaya Sinja ini kepada orang-orang yang kita tahu dia belum kenal. Ya. Jadi itulah sekedar sekelumit ya. Ya. Ya, berarti ada 5 ya total kegiatan yang kita bisa lakukan sebagai orang percaya, yaitu mengucap syukur, respect kepada orang-orang, apalagi orang-orang yang lebih tua dari kita. Kemudian kita mengasihi sesama dan berbagi kasih dan juga menginjil. Sehingga Christ in me, karena kita juga selalu terhubung dengan Tuhan Yesus. Ya Om Anton. Hai anak-anak, siapa yang kasih angpau orang tuamu? Ada gak? Angkat. Ada gak? 1, 2, 3, kamu diberkati. Panjang umur, Poppy pengen. Amin. Jadi bukan aja orang tua dulu masih kecil kasih kita angpau. Kalau kita udah mapan, kasihlah orang tua juga angpau. Bukan uangnya. Biar kosong gak apa-apa nih. Girang dia. Nangis. Aduh, anak gua ya. Barang dibuka kosong. Boy. Yang saya ngomong itu sebetulnya banyak ayat-ayatnya. Kalau ngertain gak enak kayaknya. Yohanes 15 ayat 7. Ya. Ini tema kita tadi ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Enak aja, minta aja. Mesti kita menuruti segala perintah dia. Apa? Minggu ke gereja, di rumah kebaktian, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Jadi dia di dalam kita, kita di dalam dia. Ya itu ingetin ya. Ayat kedua, 1 Tesalonika 5:18. Ayo bacain. Om dengar sekarang. Ayo, 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus bagi kamu. Ya amin. Yang ketiga, Efesus 6 ayat 2. Ini bukan Konghucu yang ajarin, Konghucu yang bilang, wah Tuhan sendiri yang mengajarin kita. Langsung Roma 12 ayat 10. Ntar pulang, ya pulang jangan main nyelonong aja.
kasih Kyonghi sama orang-orang. Biar dia, tadi saya ketemu ada seorang ibu, notaris yang kedua datang. Dia Kyonghi sama saya. Bu, saya baru kedua kali ke sini. Pak Anton, Kyonghi ya, Kyonghi. Saya bersyukur. Bukan siapapun kita harus menghormati. Saya bersyukur. Ya. Yang terakhir, 1 Ibrani 13 ayat 16. Nah, bantuan bukan angpau aja ya. Bantuan doa, besuk, melayani, itu bantuan. Ya. 1 Korintus 9 ayat 20. Ini ayat ya, nggak ada hubungan dengan kita. Tapi saya baca-baca, aduh ini terkesan banget loh. Bagaimana kita menginjil harus mengerti ayat ini. Kita baca sama-sama ya. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku menang. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Itu kuncinya. Kalau kita banyak mercy, kunci mercy. Dan kunci bajai maksudnya nggak masuk. Saudara adalah mercy-nya utusan Tuhan. Ya, pakailah kunci itu. Di mana kamu berada, di situ kamu menjadi berkat. Jadikanlah Cynthia ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Kamsia. Amin. Thank you banget Om Anton. Gini ya. Oh iya. Kyonghi Om Anton, thank you so much for coming ya. Ya, kamu balik di Amerika ya lupa begini. Duk, 1 menit saya memberikan arti beberapa lagu yang akan dinyanyikan tadi. Kan ada yang gak ngerti, apa-apaan lu. Gini ya, sin baru chun musim semi berkembang. Kyonghi selamat. Ya, sin chun Kyonghi tiam hok tiam su, apa artinya? Pak Yamin, ini orang Hokkien nih. Tiam hok, tiam su. Wah, mencai. Wah. Oh, tiam tambah. Hok, hoki. Tiam tambah su, panjang umur. Entah jadi kamu tahu, waktu nyanyi itu udah tahu lagu ya. Tanya, Kung Si Fat Choi. Ini orang kayak, apa tahu? Pak, Kung Si Fat Choi tahu ya? Kung Si. Orang kaya punya Fat Choi. Chan Mei Chu Yesu. Chan Mei artinya menyembah. Chan Mei Chu Yesu. Kita tuh orang apapun datang dan menyembah dia. Ya, kita bersyukur. Dan terakhir. Gini. Hoki itu artinya hoki. Tahu gak hoki? Tahu? Ya Mami, aku tahu. Udah. Ini penolongku yang sungguh loh. Aku libat. Hoki tahu gak? Oh, untung. Pengan? Kwelo? Ada lagi apa ya? Kiankong? Tatar. Bukan kuankung Pak. Kiankong. Ya kan? Ya. Saya bersyukur. Ada satu keluarga di sini, bukan keluarga contoh aja. Neneknya, anaknya, mantunya, cucunya cicit. Sisi belum cicit. Setia di sini. Tuh, siapa dia? Contoh lah keluarga ini. Dari nenek sampai cicit ada di sini. Ada fotonya? Nah. Maukah kita keluarga di sini setia sama Tuhan dan berbakti di mana aja boleh, tapi bersatu kayak begini. Apa di Kuningan Kamsia Yesus, ya. Dan juga di sini ada sebelum tutup ada beberapa kebaktian. Sekolah minggu kita supaya yang tahu, yang punya cucu, yang punya anak kecil-kecil, mana sekolah minggu kita? Di sono di ruang sebelah, ya bagus. Ada Bion di sana.
Ada Inspire. Pemuda, mana? Saya girang saudara. Tadi yang tim besuk udah ya. Bersyukur, ya apa? Puji Tuhan, ya bersyukur. Kalau saya juga bersyukur banyak services yang ada di gereja ini ya buat mewadahi orang-orang dan orang-orang percaya di tempat ini ya, Om Anton. Dan saya bersyukur tadi di gereja ini kan belum ada. Tadi ada itu. Mana? Biola, violin. Violin. Itu tadi saya mau pakai organ kucen. Waduh berat. Berapa? Cucu saya, mana si Keke itu? Ini bukan promo ya, mana Keke? Mana? Sini. Tadi kan kamu di pojok nggak kelihatan. Om bukan promo nih, Opa bukan promo. Dia baru loh belajar violin ini. Dia bilang gini, Opa, boleh nggak sih? Dia nggak ada lagu Tionghoa loh. Lagunya lagu barat, gitu. Oh ini dia, oke. Dia belajar, berapa minggu belajar ini? Seminggu. Ya, nanti sering-sering ya, lagi bahas Tionghoa ya. Udah dapat angpau dari apa? Udah. Oh. Udah deh ya. Kamu siap. Oke, Om Anton, thank you so much. Kita ada sertifikat loh kalau Om Anton dan kita pengen foto bareng sama Om Anton juga. Teman-teman, sekarang kita merayakan Xinjia di KKSI Kuningan. 好，现在我们一起来庆祝一下新年，来，大家。来，我们一同。Lagu ini ikutin ya. Jadi sungguh indah nama Yesus. Jadi Yesus ada di hati kita sesuai dengan tadi khotbah kita ya. Ini gak latihan, soalnya berapa kali nyanyi udah bisa. Pinter-pinter, nanti gue kasih angpau loh ya. Start Yul. Berdiri, nyanyi, tepuk tangan. Ikut. Dia selalu sampai akhir hidup.
kita udah menjalankan Yesus di dalam kita tadi, maka kita dapat berkat sekarang. Ayo lagu kedua, berkat yang kita terima. Ayo sama-sama kita naikkan lagu ini ya. Siong Sin Yaso. Siong Sin Yaso Upengan. Siong Sin Yaso Upengan. Siong Siong Sin Sin Upengan. Percaya Yesus, aku selamat. Ku selamat. Percaya Yesus, ku selamat. Percaya Yesus, ku selamat. Siong Sin Yaso Ukian Ko. Siong Siong Sin Sin Ukian Ko. Kalau Percaya Kianko, Yesus. mesti kayak Adera ya, begini. Kalau sakit gak bisa loh. Itu udah 3. Siong Sin Yaso Kianko. Siong Sin Yaso. Ukian Ko. Siong Siong Sin Sin Ukian Ko. Percaya Yesus, aku sehat. Percaya Yesus, ku sehat. Percaya Yesus, ku sehat. Percaya Yesus, ku sehat. Siong Sin Yaso Ukwai Lo. Siong Sin Yaso Ukwai Lo. Ha ha. Yaso Upen. Ha ha. Ukwai Lo. Percaya Yesus, ku girang. Ha ha. Ku girang. Percaya Yesus, ku girang. Siong Sin Yaso Uhoki. Yaso Uhoki. Siong Sin Yaso Uhoki. Siong Siong Sin Sin Uhoki. Siongnya Yesus ku untung. Percaya Yesus ku untung. Percaya Yesus ku untung. Siang Siong Sin Yaso Upeng An Ukian Ko Ukwai Lo Uhoki. Haleluya. Yes, puji nama Tuhan, kita telah merayakan dan kita telah mendengarkan sharing dari Opa Anton yang jauh-jauh kita undang dari Beijing. Dan kita ucapkan terima kasih banyak Opa Anton Kamsya atas sharingnya, kesaksiannya. Semoga Tuhan berikan berkat, kesehatan, panjang umur, dan seluruh anggota keluarga juga Tuhan berkati. Dan juga tak lupa kita ucapkan terima kasih untuk moderator kita yang luar biasa kepada, mana Cici Clarissa, mana nih? Hai Cici, terima kasih banyak untuk bantuannya untuk menjadi moderator kita pada siang hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang untuk jemaat GKSI TC Kuningan yang selalu setia untuk hadir bersama kita di tempat ini untuk beribadah bersama. Dan saya ucapkan juga selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya. Apakah ada yang baru pertama kali hadir bergabung di GKSI TC Kuningan pada pagi hari ini? Oh ada, 1, 2, ada, boleh tim pemerhati boleh langsung didatangi. Sebelah kiri saya juga ada. Ada Bapak di sebelah kiri saya. Boleh sekitarnya diucapkan selamat datang, selamat bergabung di GKSI TC Kuningan. Dan kami tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk ibadah selanjutnya. Terima kasih. Dan aku sedikit mengutip ya, bukan mengutip, lebih ke highlight ya Opa Anton ya. Untuk sharing tadi Opa Anton, Sinca itu bukan sekedar tradisi. Bukan tentang perayaan, bukan tentang angpau ya Opa Anton, bukan tentang barongsai. Tapi bagaimana kita mengerti kalau Tuhan itu udah kasih kita berkat dalam kehidupan kita, kesehatan dalam kehidupan kita. Terus cara kita merayakannya gimana nih Opa Anton? Tadi ada 5 poin ya yang aku catat.
ada caranya dengan kita bersyukur pada Tuhan. Kita selalu ingat kebaikan Tuhan. Setiap pagi kita bersyukur, wah kita masih dikasih hidup, dikasih nafas hidup oleh Tuhan, kita bersyukur. Terus kita menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Terus kita harus uhau pantan ya kepada orang tua kita. Terus kita juga mengasihi sesama kita. Dan karena Tuhan telah berbuat kasih bagi kita, kita juga sharing ke sekitar kita, kita menginjil. Berbagi kebenaran Tuhan, apa yang telah kita alami dalam hidup kita. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk pengumuman seminggu ke depan, sebelum kita masuk, boleh saya undang untuk petugas kolektan, kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus untuk hari yang indah ini Bapa. Kami bisa merasakan ibadah dengan nuansa Imlek Bapa. Biarlah sukacita Imlek selalu kami bisa rasakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga Engkau telah memberkati kehidupan kami Tuhan, tak ada habisnya Bapa. Dan kini saatnya kami memberikan kembali Tuhan persembahan kami ini Tuhan. Biarlah Kau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarlah setiap persembahan ini Tuhan dapat berguna bagi pekerjaan dan pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk-Mu. Setiap jemaat yang siap memberikan dengan penuh sukacita, mari kita ucapkan amin. Oke, sambil persembahannya diputarkan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Yes, kita akan mengadakan setiap minggunya, setiap Sabtunya lebih tepatnya, ibadah doa yang diadakan pada jam 9 pagi di ruang Glory Room ini. Jadi kita rindu Bapak Ibu semua, kita bisa bersatu hati di tempat ini, kita mendoakan gereja kita mendoakan jemaat-jemaat di tempat ini, kita bersatu hati dan kita bersekutu bersama di tempat ini untuk pertumbuhan gereja kita. Dan selanjutnya, ya, kita akan kembali mengadakan untuk child dedication atau penyerahan anak. Untuk pendaftarannya boleh langsung ke sekretariat atau ke Ibu Novi yang akan diadakan di hari Minggu 2 Maret 2025. Jadi untuk Bapak Ibu, saudara sekalian yang punya anak yang baru lahir atau memang belum dilakukan penyerahan anak, boleh langsung mendaftarkan anaknya ke sekretariat kita, seperti itu. Dan selanjutnya akan ada ibadah Golden Blessing Ministry yang akan diadakan hari Selasa pada tanggal 11 Februari jam 1 siang di tempat ini di Glory Room ITC Kuningan. Jadi opa oma generasi Golden boleh dong kita ibadah bersama di tempat ini dan bertumbuh bersama di tempat ini. Yeay, dan selanjutnya berita yang gak kalah menyenangkan. Di tahun ini, yang sebelumnya kita kenal sebagai Women of Wisdom, akan rebranding dengan nama Women of Blessing. Dan dengan adanya rebranding ini, akan ada ibadah perdana yang diadakan pada tanggal 13 Februari di St. Moritz. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ya, itu sekilas info mengenai rebranding dari Women of Wisdom yang beralih menjadi Women of Blessing. Biar kita berdoa untuk wanita-wanita di GKS ini semakin menjadi wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa ibadah perdananya diadakan di tanggal 13 Februari 2025 di Lipo St. Moritz. Dan kita ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara Bapak Gunadi, kepada saudari Kathleen Abednego. Kita ucapkan selamat ulang tahun, panjang umurnya, Tuhan berikan selalu kesehatan, kekuatan, dan Tuhan pakai hidupnya berlimpah-limpah. Amin.
Dan info lagi Bapak Ibu, setelah ibadah kita pada siang hari ini, seperti yang dilihat di depan ada bazar-bazar makanan. Jangan lupa untuk serbu semua bazar-bazar yang di depan. Dan juga kita ada karaoke. Jadi untuk Bapak Ibu yang hobi, suka atau memang demen aja gitu nyanyi, boleh banget kita udah menyediakan wadah untuk karaoke bersama di depan. Dan untuk pengumuman telah selesai, kita nggak afdol ya Om Anton ya kalau kita lagi ibadah Imlek ini nggak bagi-bagi angpau nih Om Anton. Nah, jadi kita akan ada door prize, 4 door prize untuk kategori pertama dan juga 2 orang untuk kategori selanjutnya. Untuk kategori pertama adalah best dress code atau best costume yang akan dimenangkan oleh 4 orang, oke? Semua harap-harap cemas, harap-harap semua berdoa semoga terpilih ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, kita langsung tunjukkan bersama ya, akan ditampilkan di depan. Dan, kaget, enggak. Dan pemenang best dress code untuk ibadah Imlek GKSI TC Kuningan yang pertama dimenangkan oleh Oke, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang merasa fotonya ada ditampilkan di depan, boleh yuk kita maju bersama, kita akan ada hadiahnya. Wah, kayaknya nggak ada yang merasa nih. Ayo, ayo, ayo. Oma, boleh? Yuk maju yuk. Tante, Oma boleh maju? Oke, nggak bohong ya aku ya, ada nih. Tapi nanti coba dicek ya, takutnya kosong. Yang selamat. Yang Oma, selamat. Masih ada 2 angpau. Kira-kira apa ya? Siapa yang bisa mendapatkan angpau di depan ini? Nah, di depan tadi, apakah Bapak Ibu semua tadi sudah ambil, sudah dapat ini? Boleh dikeluarkan dan dibuka. Oke, dibuka. Nah, di dalamnya ada kertas seperti ini. Yang di baliknya itu ada ayat firman Tuhannya. Oke, boleh dilihat dengan seksama. Nah, kategori untuk teman-teman atau Bapak Ibu Saudara semua yang bisa mendapatkan angpau di depan adalah 2 orang tercepat yang bisa menghafalkan ayat yang didapat. Kecuali yang baju hitam nggak boleh ya? Nggak boleh. Yang baju yang ini nggak boleh. Oke. Boleh dilihat dulu, aku kasih waktu 30 detik lah ya. 30 detik untuk melihat dan membaca dulu. Nanti saat hitungan 3, 2, 1 yang berani dan hafal langsung maju ke depan. Oke, 2 orang tercepat aja. Oke, boleh dimulai ya Ci. Silakan. Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Ada kurang 1 kata dikit. Kurang, ulang ya, boleh ulang ya. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ya, aku bacain ya Ci. Bergembiralah karena Tuhan, udah benar. Maka Ia akan memberikan benar kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sayang sekali. Thank you ya Cici atas partisipasinya. Tepuk tangan dulu dong buat Cibibi. Oke, siap. Yohanes 15 ayat 5. Sebab tanpa aku kalian tidak dapat berbuat apa-apa. Betul.
ya, satu lagi ya, siap ya. Dalam hitungan ke-1 boleh langsung angkat tangan, oke? Siap. Panitia tolong tersebar ya ngelihatnya ya. 3, 2, 1. Kesya. Kesya paling cepat. Boleh Kes maju Kes. Nanti kalau salah Om Indra yang salah kok, bukan kamu. Oke, silakan. Ini mic-nya boleh disebutkan ayatnya dulu lalu isinya. Silakan. Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Betul. Selamat. Oke, thank you Kesya. Ya, memang agak tidak adil ya karena ayatnya ada yang dapat panjang, ada yang dapat pendek. Cuman itu kan ngambil sendiri ya, bukan salah saya. Mohon maaf. Dan untuk itu kita akan menutup ibadah pada siang hari ini dengan sebuah penampilan yang gak kalah luar biasa. Yang kita undang jauh-jauh dari Shanghai. Siapa kan penasaran kan? Langsung aja kita sambut. Tadi namanya siapa Pak Anton? Li Yadi. Ini dia si jali-jali, lagunya enak, merdu sekali. Capek sedikit tidak peduli saya, asalkan Tuhan senang di hati. Ini dia si jali-jali, lagunya enak, merdu sekali. Capek sedikit tidak peduli saya, asalkan Tuhan senang di hati. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama membawa jiwa datang ke GKSI. Mari kita bersama-sama membawa jiwa ke GKSI. Hari Minggu kita berbakti, saya memuji Tuhan, senang di hati. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Mari kita bersama-sama membawa jiwa datang ke GKSI. Mari kita bersama-sama membawa jiwa datang ke GKSI. Hari Minggu kita berbakti, saya memuji Tuhan, senang di hati. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Kita tundukkan kepala kita mengucap syukur.
Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk semua kasih setiamu. Terima kasih hari ini kami boleh mendapatkan wejangan dari kebenaran firman Tuhan dan impartasi dari perjalanan kehidupan Pak Anton yang setelah sekian lama setia melayani Tuhan. Dan Engkau memakai kehidupannya dan kami berdoa untuk beliau. Engkau yang berikan kesehatan, kekuatan, Engkau berikan sukacita, damai sejahtera, dan terus Tuhan pakai kehidupannya. Demikian juga kepada setiap kami yang hari ini boleh ada hadir di tempat ini. Kami mengucap syukur, kami boleh dibawa Tuhan memasuki tahun baru. Baik itu tahun baru secara Masehi maupun tahun baru Imlek, di mana kami boleh bersuka cita hari ini. Kami syukuri, kami masih boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan kami terus mau menjadi orang-orang yang uhau, orang-orang yang mau menghormati orang tua, mengasihi orang tua. Karena itulah apa yang tertulis dalam setiap kebenaran-Mu. Bahkan juga kami mau mengasihi sesama kami, mengampuni mereka, bahkan juga bisa menerima keberadaan orang lain di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan juga kami siap untuk menjadi saksi Tuhan. Dipakai Tuhan memberitakan kabar baik, Injil sukacita, Injil kebenaran, Injil kerajaan Allah. Karena di dalam Yesus Kristus keselamatan itu disediakan bagi setiap kami. Kami berdoa untuk setiap yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kerinduanmu, kami doakan dari tempat ini Tuhan Engkau yang mengerti, Engkau yang peduli. Masing-masing setiap kehidupan kami, Engkau yang menyelidiki hati kami. Dan apa yang menjadi pergumulan anak-anakmu yang mengangkat tangannya di hadapanmu, Engkau adalah jawaban. Yang sakit Engkau yang menyembuhkan, yang berbeban Engkau yang memberi kelegaan, dan yang bergumul untuk masalah penghidupan ekonomi keuangan, Tuhan memberkati ekonomi keuangan anak-anakmu. Kami juga doakan untuk yang berulang tahun, Tuhan yang memberkati, panjang umur, sehat sejahtera, dan Tuhan beri kelimpahan, masa depan yang terbaik Tuhan sediakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan mencintai Indonesia. Biarlah Indonesia tetap aman, Indonesia terus maju dan penduduknya sejahtera, diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya kami terus mengangkat tangan kami. Kami mau mengakhiri rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini dan kami menerima berkat yang Kau sediakan bagi kami. Kalau demikian Bapak Ibu kekasih Tuhan, dengan iman mari kita terima berkat yang bersumber dari Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Pengorbanan, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan dalam persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus akan tetap nyata, tercurah, melimpahi setiap kehidupan kita dari sekarang sampai Maranatha. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah semua aktivitasmu, diberkati setiap usaha pekerjaanmu. Engkau akan naik bukan turun. Dengan iman kita terima seluruh janji dan kepenuhan berkat Tuhan itu. Dan kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Yang diberkati Tuhan bersama kita berkata, amin. Tuhan memberkati. Kongsi wajah, sinyen.